Di Afrika Selatan, ada loh sebuah kawah raksasa, tapi ini bukan kawah biasa. Kawah ini menyimpan rahasia yang luar biasa banget. Ini adalah cerita tentang bagaimana bencana paling dahsyat di bumi, malah nggak sengaja menciptakan harta karun terbesarnya. Coba deh bayangin. Di satu sisi, kita punya kawah Vredefort. Ini tuh kayak bekas luka terbesar di bumi akibat bencana geologis. Nah, di sisi lain, persis di tempat yang sama, ada ladang emas Witwatersrand, sumber emas terbesar yang pernah ditemuin manusia. Aneh kan? Gimana ceritanya? Nah, ini nih yang bikin kita penasaran banget. Apa coba hubungannya antara tabrakan asteroid yang super dahsyat sama tumpukan emas yang nilainya nggak kebayang? Kok bisa dua hal yang beda banget ini? Satu bencana, satu harta karun, nyambung. Yuk kita bongkar bareng-bareng teka-teki ini. Oke, untuk ngejawab ini, kita harus mundur jauh banget ke masa lalu. Ke momen di mana kehancuran besar-besaran, malah jadi penyelamat harta karun paling berharga di dunia. Oke, jadi ceritanya gini. Ada kawah Vredefort nih, terbentuknya sekitar 2 miliar tahun yang lalu. Gila lama banget ya. Ini tuh bekas tabrakan asteroid paling gede yang pernah kita temuin. Dan anehnya, di lokasi yang sama ada cekungan Witwatersrand. Dan kalian tahu, dari sini aja asalnya lebih dari 40% semua emas yang pernah ditambang manusia. Kebayang nggak? Satu tempat, dua rekor dunia. Biar kebayang sedahsyat apa bencananya, kita harus kenalan dulu nih sama biang keroknya, si asteroid raksasa yang nabrak bumi. Dan ternyata, ukurannya itu jauh lebih gede dari yang kita kira selama ini. Jadi gini, puluhan tahun para ilmuwan ngiranya asteroid ini diameternya cuma sekitar 10-15 km. Itu aja udah gede banget kan? Tapi, simulasi komputer paling baru di tahun 2022 nunjukin sesuatu yang bikin kaget. Ukuran aslinya ternyata jauh lebih masif. Coba bayangin, sebuah gunung selebar 25 km melesat dari angkasa terus duar, nabrak bumi. Nah, ukuran raksasa inilah kuncinya. Kunci buat ngerti kenapa dampaknya bisa seancur itu. Energi yang keluar dari tabrakan ini, wow, lebih dari 100 juta megaton TNT. Biar gampang bayanginnya, ini tuh jauh lebih kuat daripada asteroid yang bikin dinosaurus punah. Bener-bener salah satu ledakan paling dahsyat sepanjang sejarah planet kita. Prosesnya itu cepat banget dan super destruktif. Jadi, pas kontak pertama, wush, asteroid sama bebatuan di bumi itu langsung menguap jadi gas. Terus cuma dalam hitungan detik, langsung terbentuk lubang raksasa sedalam 35 km. Gila kan? Nah, bagian akhirnya ini keren. Kayak kita lempar batu ke air, terus airnya muncrat ke atas, dasar kawahnya itu mental ke atas, terus dindingnya ambruk keluar. Jadilah kawah berbentuk cincin raksasa yang kita tahu sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Gimana ceritanya bencana sekelas kiamat ini, kok malah jadi pahlawan yang nyelamatin harta karun emas terbesar di dunia? Oke, ini poin yang paling penting nih. Jadi jangan sampai salah paham ya. Asteroid itu bukan bawa emas ke bumi. Sama sekali bukan. Emasnya itu udah ada di sana dari dulu, ngendap di dasar Sungai Purba. Dan ini terjadi hampir 1 miliar tahun sebelum asteroidnya nabrak. Jadi emasnya udah ada duluan. Coba deh bayangin lapisan emas ini kayak meses di atas roti. Tipis dan adanya di permukaan aja. Logikanya nih, selama miliaran tahun, kena hujan, kena angin, lapisan ini harusnya udah habis terkikis. Emasnya bakal kesebar kemana-mana dan hilang. Tapi, datanglah si asteroid ini. Tabrakannya itu kayak pukulan super kuat yang bikin kerak bumi jadi melipat. Nah, lapisan emas yang tadinya ada di permukaan itu, kedorong jauh ke bawah tanah. Terus, kejebak di dalam struktur kayak mangkok raksasa. Disitulah dia aman, terlindungi dari erosi selama miliaran tahun. Kalau istilah kerennya dari para ilmuwan sih, struktur pelindung ini namanya Rimson-Klein. Tapi biar gampang, anggap aja ini kayak brankas alami super gede. Brankas yang nggak sengaja dibikin sama asteroid buat nyimpen emas. Biar makin kebayang seberapa gilanya peristiwa ini, yuk kita coba main gimana kalau. Ini berdasarkan simulasi ilmiah loh ya, bukan ngarang. Gimana kalau asteroid segede ini nabraknya bukan di darat tapi di lautan? Jadi gini, kerak benua, tempat Vredefort itu nabrak, tebelnya kan sekitar 35-40 km. Lumayan kokoh lah ya. Nah, bandingin sama kerak di dasar laut. Itu tipis banget, cuma sekitar 6-7 km. Jauh lebih rapuh. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira
Kerak samudra yang tipis kerempeng itu sanggup nggak nahan hantaman asteroid selebar 25 km? Dan jawaban dari simulasi udah jelas banget dan serem sih. Nggak, nggak akan sanggup. Kerak samudranya bakal jebol, tembus total. Kalau itu kejadian, akibatnya bakal jadi bencana level global. Pertama, bakal ada lubang selebar 100 km yang nembus kerak bumi. Mantel bumi yang panas membara itu bakal langsung ketemu sama air laut. Ini bakal micu mega tsunami tingginya lebih dari 1 km yang bakal nyapu bersih semua pantai di dunia. Belum lagi, miliaran ton uap air bakal kelempar ke atmosfer, bikin pemanasan global yang super ekstrim. Pokoknya, kiamat. Oke, serem ya. Sekarang yuk kita balik lagi ke Afrika Selatan dan kita tarik kesimpulan dari cerita yang luar biasa ini. Jadi, disinilah letak keanehannya, paradoksnya. Tabrakan Vredefort yang super merusak itu secara ironis malah jadi penyelamat. Dia bikin berangkas geologis raksasa yang lindungin harta karun mineral terbesar di dunia dari gerusan erosi. Jadi, emasnya aman di situ, nungguin kita buat nemuin. Oke, jadi ini poin-poin penting yang perlu kita ingat. 2 miliar tahun lalu, asteroid selebar 25 km nabrak bumi. Dia nggak bawa emas, tapi nyelamatin emas yang udah ada. Caranya? Dengan melipat endapan emas itu jauh ke dalam cekungan yang aman. Kalau bukan karena bencana ini, kemungkinan besar cadangan emas terbesar di bumi ini udah hilang selamanya. Kisah ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira ada lagi nggak ya bencana-bencana kosmik lain yang tersembunyi di masa lalu bumi? Bencana yang tanpa kita sadari ikut ngebentuk dunia yang kita tinggali sekarang. Mungkin aja sejarah planet kita ini jauh lebih liar dan dramatis daripada yang pernah kita bayangin.